Selamat pagi teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anggi Dami Oktarisma dari kelas 519 D3 Pajak 2018. Kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan untuk teman-teman semua tentang pajak. Judul yang akan saya bawakan adalah penyuluhan kali ini akan saya bagi dalam 4 poin penting. Yang pertama, kita akan mengerti tentang pengertian pajak, lalu kita akan membahas mengenai pengelolaan pajak, lalu kita juga akan membahas tentang manfaat pajak untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, lalu kita juga akan mengetahui cara membayar dan melaporkan pajak. Poin yang pertama, pengertian pajak. Secara formal, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Itu ditulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun, secara analoginya supaya lebih sederhana, coba kita bayangkan. Kontribusi wajib itu diibaratkan seperti iuran wajib kita sebagai seorang pelajar kepada sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai sebuah negara. Sekolah yang akan mengelola keuangannya, lalu memberikan manfaat bagi para pelajar. Selanjutnya, setelah membayar, siapa sih yang mengelolanya? Pengelolaan pajak diklasifikasikan menjadi dua, pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, pajak daerah akan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, mengenai penerimaan negara. Kita perlu tahu bahwa 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan 17%-nya berasal dari penerimaan negara bukan pajak, lalu 0,1%-nya berasal dari penerimaan hibah. Data tersebut saya ambil dari data APBN tahun 2019. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, maka kita tahu betapa pentingnya pajak bagi penerimaan negara. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang pengertian pajak, jenis pajak, dan penerimaan negara, mungkin sebagian besar dari kita memahami pajak sebagai suatu sistem yang sangat sulit dan rumit. Namun, kita harus memiliki sudut pandang yang lain. Kita harus mengerti bahwa pajak adalah suatu sistem yang memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Manfaat yang ada dari pajak sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Coba kita tengok kembali. Manfaat tersebut bisa ada dari pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Apa sih pembangunan infrastruktur itu? Untuk menggambarkan lebih lanjut apa itu infrastruktur, mari kita simak video berikut. Tidak hanya itu, pajak juga berperan dalam mensejahterakan rakyat. Salah satunya dari adanya layanan pendidikan yang kita terima sejak TK, SD, SMP, hingga saat ini SMA. Lalu ada juga layanan kesehatan dari pemerintah
berupa layanan puskesmas dan juga rumah sakit. Coba kita bayangkan, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan jika pemerintah tidak memberikan subsidi atas layanan pendidikan dan kesehatan yang kita terima. Kita juga dapat melihat bantuan pemerintah dari adanya ketersediaan bahan pangan. Pemerintah berusaha untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, sehingga kebutuhan bahan pangan masyarakat semuanya terpenuhi. Namun, manfaat pajak tidak akan pernah ada tanpa adanya peran serta masyarakat. Peran serta kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu tahu, siapa saja sih yang wajib membayar pajak? Ada dua. Yang pertama, orang pribadi, baik dia WNI atau WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak. Lalu, suatu badan usaha atau perusahaan juga wajib membayar pajak jika dia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Beberapa dari kita beranggapan bahwa sistem pembayaran pajak itu sulit dan rumit. Namun, pada kenyataannya, pembayaran pajak dapat kita lakukan melalui kantor pos dan juga bank. Nah, untuk pelaporannya pun sama saja. Itu adalah hal yang mudah. Kita dapat melaporkannya melalui kantor pos maupun secara online. Jadi, sekarang teman-teman tahu kan bahwa anggapan tentang pajak itu susah, pajak itu rumit adalah suatu anggapan yang salah. Karena pada kenyataannya, pajak itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan kemudahan bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita. Terakhir dari saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut peran serta membayar pajak. Jika nanti telah menjadi seseorang yang diwajibkan membayar pajak. Ada satu perkataan dari John F. Kennedy yang menarik buat saya. Beliau pernah berkata bahwa jangan pernah bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang telah Anda berikan buat negara Anda. Semoga kata-kata tadi bisa menjadi pemicu buat kita memiliki pola pikir yang baru. Sekian dari saya, dan terima kasih. Inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, dan bekerja.